Setelah kita sadap seperti ini teman-teman ya, kita biarkan dulu sekitar lebih kurang setengah jam teman-teman ya. Setelah setengah jam kemudian teman-teman ya, kita langsung gunakan obat perangsang getah karetnya. Tidak perlu kita menggunakan kuas ataupun sikat gigi teman-teman. Jadi cara penggunaan obat perangsang getah karet. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yukem ADK, channel petani kecil Indonesia. Dan teman-temanku semua, di kesempatan hari ini, di video saya kali ini teman-teman ya, saya ingin berbagi sedikit pengetahuan ya dan pengalaman saya teman-teman. Nah di sini teman-teman ya, saya akan membagikan video ya mengenai cara ya memancing getah karet pada bidang sadap yang masih baru seperti ini teman-teman ya. Nah ini ya, ini teman-teman, ini sadapan selama hampir 2 bulan teman-teman ya. Akan tetapi teman-teman ya, getah karet yang baru saya sadap ini teman-teman ya, ini belum begitu normal ya, masih belum begitu lancar. Getah karetnya itu belum mau keluar dari pohon karetnya seperti ini teman-teman ya. Ini sadapan yang masih baru, bidang sadap yang masih baru teman-teman. Nah untuk hari ini teman-teman ya, saya ingin membagikan buat teman-teman semua petani karet dimanapun teman-teman saat ini sedang berada ya. Mungkin teman-teman juga ya menghadapi masalah seperti ini teman-teman. Nah sewaktu kita menyadap karet ya, itu sekitar 2 bulanan ya, getah karetnya itu belum begitu bagus ya, belum begitu normal. Mengalirnya juga belum begitu lancar ya, dan menetesnya itu belum terlalu deras ya. Nah, di sini saya akan membagikan pengalaman saya ya dan cara memancing getah karet pada bidang sadap yang masih baru, teman-teman. Tentunya di sini saya menggunakan obat perangsang getah karet ya, dan cara penggunaannya juga di sini teman-teman ya sangat mudah sekali ya. Tidak perlu kita menggunakan kuas ataupun sikat gigi ya, ataupun kita harus poles ke bidang sadapnya teman-teman ya. Dan cara yang akan saya bagikan di kesempatan hari ini sangat mudah sekali teman-teman. Tentunya di sini saya masih menggunakan obat perangsang getah karet ya untuk memancing getah karet ini agar mau keluar ya dan hasilnya memuaskan. Nah teman-teman ya, supaya durasi videonya tidak terlalu panjang, kita langsung saja ya ke videonya ya. Dan di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana cara meracik obat perangsang getah karet itu, dan obat perangsang getah karet apa yang saya gunakan ya teman-teman ya. Nanti juga saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara menggunakan obat perangsang itu dengan mudah ya, tanpa harus menggunakan kuas ataupun sikat gigi ya. Tidak perlu kita oleskan teman-teman ya. Jadi di sini saya akan membagikan video yang tentunya sangat bermanfaat sekali ya. Mungkin teman-teman juga menghadapi masalah seperti ini teman-teman ya. Bidang sadapnya masih baru, akan tetapi getah karetnya itu belum normal ya, masih sedikit ya. Mengalirnya juga belum begitu deras ya, dan hasilnya belum memuaskan. Nah di sini saya akan berbagi buat teman-teman semua ya, supaya durasi videonya tidak terlalu panjang. Kita langsung saja teman-teman ya ke videonya. Nah teman-teman ya, di sini saya sudah menyiapkan air putih bersih teman-teman ya, kurang lebih 1 liter ya. Dan ini kita harus menggunakan air bersih ya, yang mengalir. Kalau bisa air sungai teman-teman ya, jangan gunakan air hujan ya, karena air hujan itu sifatnya asam ya, tidak bagus untuk peracikan ya atau penggunaan sebagai campuran untuk obat perangsang getah karet teman-teman. Jadi gunakan air sungai yang mengalir ya. Dan di sini teman-teman ya, saya menggunakan obat perangsang getah karet ini teman-teman ya, getah H ya. Nah ini teman-teman ya, ini kemasan baru teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat dan baca ya cara penggunaannya ya, aturan pakainya teman-teman ya.
Ini teman-teman, ini kan lebih jelas ya. Nah, getah H ya, kemasan baru teman-teman ya. Di sini saya menggunakan obat perangsang getah karet ini ya. Untuk 1 liter air teman-teman ya, hanya 2 tutup botol ini saja teman-teman. 2 tutup botol obat perangsang getah karet ini teman-teman ya. Kita masukkan ke dalam air ini teman-teman. Air sebanyak kurang lebih 1 liter tadi ya. Dan kita masukkan saja teman-teman ya. Sebanyak 2 tutup botol saja untuk 1 liter air teman-teman ya. Kemudian teman-teman ya, kita aduk teman-teman sampai benar-benar tercampur rata ya. Nah, seperti ini teman-teman. Di dalam air tadi teman-teman ya. Untuk campuran atau racikan air yang sudah kita campur dengan obat perangsang getah karet ini teman-teman ya, ini bisa memancing getah karet pada bidang sadap yang masih baru itu sebanyak lebih kurang 380 batang teman-teman ya. Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata teman-teman. Nah, kemudian teman-teman ya, di sini saya sudah menyiapkan ini teman-teman. Botol bekas air minum mineral ya. Seperti ini teman-teman ya. Nanti racikan yang sudah kita campurkan tadi teman-teman ya, kita masukkan ke dalam botol ini teman-teman ya. Langsung saja kita masukkan teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Kita langsung masukkan saja teman-teman ya ke dalam botol ya. Kemudian teman-teman ya, kita tutup ya. Botolnya kita tutup. Dan jangan lupa teman-teman ya, di bagian tutupnya ini ya, kita pasang atau beri lubang seperti ini teman-teman. Lubang yang kecil ya, seperti ini ya. Nah, ini teman-teman ya, ini sudah tercampur ya. Mengapa tidak saya aduk di dalam botol teman-teman? Karena kalau saya campur langsung di dalam botol ya, ini dikhawatirkan campuran atau racikannya ini tidak akan tercampur rata ya. Jadi saya menggunakan wadah seperti ini teman-teman, mangkok ya. Wadah atau mangkok agar lebih mudah mencampurnya ya dan mengaduknya teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini sudah siap teman-teman. Sudah siap kita gunakan ya. Nah, teman-teman ya, kita langsung saja teman-teman ya ke cara penggunaan obat perangsang ini teman-teman untuk memancing getah karet pada bidang sadap yang masih baru teman-teman. Nah, teman-teman ya, kita langsung saja ya. Di sini saya akan memancing ya getah karet pada bidang sadap yang masih baru ini teman-teman, dengan menggunakan obat perangsang yang sudah saya racik tadi teman-teman ya. Nantinya teman-teman ya, kalau teman-teman juga menghadapi masalah seperti ini teman-teman ya, teman-teman bisa mencoba cara ini teman-teman. Caranya sangat mudah ya, tidak perlu kita menggunakan kuas ataupun sikat gigi. Cara penggunaan obat perangsang getah karet ini untuk memancing getah karet pada bidang sadap yang masih baru seperti ini teman-teman ya, ini sangat mudah sekali teman-teman. Dan nanti teman-teman akan lihat sendiri hasilnya ya, seperti apa teman-teman setelah 1 minggu penggunaan obat perangsang getah karet ini teman-teman ya. Dan di sini saya akan menjelaskan ya. Di sini sudah saya siapkan obat perangsang getah karetnya tadi teman-teman ya, yang sudah ada di dalam botol ini teman-teman. Di sini ada pisau karet teman-teman ya. Cara penggunaannya ini sangat mudah teman-teman ya. Teman-teman lihat ya dan tonton videonya sampai selesai teman-teman, agar teman-teman tidak gagal paham ya. Dan saya yakin teman-teman ini akan berhasil teman-teman ya, hasilnya akan memuaskan ya. Caranya seperti ini teman-teman, penggunaan obat perangsang getah karet yang sudah kita racik tadi teman-teman. Ini teman-teman ya, bidang sadap ini teman-teman yang masih baru ini, terlebih dahulu kita sadap dulu teman-teman, seperti ini ya. Nah teman-teman ya, setelah disadap teman-teman kan bisa lihat sendiri teman-teman ya.
ini belum menetes teman-teman, padahal baru saya sadap teman-teman ya. Jadi getah karetnya ini belum begitu lancar ya, belum mau keluar dari pohonnya ya. Mungkin getah karetnya saat ini sedang malu-malu teman-teman. Tapi teman-teman ya, setelah kita gunakan obat perangsang getah karet ini nanti teman-teman, saya yakin getah karetnya akan lebih baik ya, dan hasilnya akan lebih memuaskan ya. Setelah kita sadap seperti ini teman-teman ya, kita biarkan dulu sekitar lebih kurang setengah jam teman-teman ya. Setelah setengah jam kemudian teman-teman ya, kita langsung gunakan obat perangsang getah karetnya. Tidak perlu kita menggunakan kuas ataupun sikat gigi teman-teman. Jadi cara penggunaan obat perangsang getah karet di kesempatan kali ini teman-teman ya, di video saya kali ini ya, saya akan membagikan video yang mudah dipahami teman-teman ya, untuk penggunaan obat perangsang getah karet ini ya. Dan saya rasa ini kira-kira sudah setengah jaman teman-teman ya. Langsung saja teman-teman kita gunakan obat perangsang getah karetnya teman-teman. Ini teman-teman ya. Nah ya, ini obat perangsang yang sudah saya campur tadi teman-teman. Caranya seperti ini teman-teman. Kita langsung semprotkan saja ya pada bidang sadapnya teman-teman, dalam keadaan getah karet masih menetes seperti ini teman-teman ya. Ini hasilnya akan lebih bagus teman-teman. Langsung kita semprotkan saja teman-teman ya pada bidang sadapnya ya, dari atas ya. Kita biarkan dia mengalir teman-teman, seperti ini teman-teman ya. Dia menetes teman-teman ya. Nah biarkan saja teman-teman ya, dalam keadaan menetes seperti ini. Setelah kita menggunakan obat perangsang getah karet ini teman-teman ya, ini kita hentikan dulu teman-teman. Hari ini kita menggunakan obat perangsang getah karet ini teman-teman ya. Besok jangan kita sadap dulu, kita istirahatkan dulu selama 1 hari teman-teman ya. Setelah 1 hari kemudian baru kita sadap, dan nanti teman-teman akan melihat sendiri hasilnya ya. Setelah 1 minggu kemudian teman-teman akan melihat hasilnya. Dan apabila nanti teman-teman ya, hasilnya belum juga begitu memuaskan, teman-teman bisa mengulang ya cara ini untuk 1 kali lagi teman-teman ya. Hanya 2 kali saja teman-teman. Setelah itu kalau dirasa getah karetnya sudah normal, hasilnya sudah bagus, pengobatan menggunakan obat perangsang getah karet ini harus dihentikan teman-teman ya. Dan perlu juga teman-teman ingat ya, di sini saya tidak menyarankan ya penggunaan obat perangsang getah karet secara terus menerus ya, atau dalam jangka panjang. Apalagi tanaman karet atau pohon karet teman-teman itu masih bagus seperti ini ya, masih muda ya. Walaupun teman-teman sudah melakukan perawatan ataupun pemupukan pada tanaman karetnya, sebaiknya penggunaan obat perangsang getah karet ini jangan digunakan secara terus menerus. Jadi sekali lagi teman-teman ya, saya tidak menyarankan penggunaan obat perangsang getah karet secara terus menerus ya. Di sini sifatnya saya menggunakan obat perangsang getah karet ini teman-teman ya, hanya untuk memancing getah karetnya agar keluarnya lebih deras ya, hasilnya lebih memuaskan, dan menetesnya ini akan lebih lama teman-teman. Nah jadi teman-teman nanti bisa lihat ya, sekitar 1 minggu hasilnya bagaimana ya. Kalau hasilnya sudah memuaskan, jangan lagi digunakan obat perangsang ini teman-teman ya. Tapi apabila hasilnya belum memuaskan, teman-teman bisa mengulang cara ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. 1 kali lagi teman-teman ya, jangan lagi diulang ya, jangan gunakan obat perangsang getah karet secara terus menerus ya. Jadi saya tidak menyarankan untuk penggunaan obat perangsang getah karet dalam jangka panjang ya. Di sini saya hanya membagikan video dan cara memancing getah karet pada bidang sadap yang masih baru. Teman-teman bisa pahami itu ya. Nah seperti itu tadi teman-teman ya. Nah kalaupun teman-teman ya nanti di dalam botolnya ini masih tersisa teman-teman ya, teman-teman bisa simpan ya, tutup botolnya rapat-rapat, kemudian teman-teman tutup dengan plastik dan ikat dengan karet ya. Kemudian teman-teman simpan ya, simpan saja di perkebunan karet ya, jangan simpan di rumah ya, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak ya. Nah mungkin itu teman-teman ya, itu saja ya pengalaman dan
video yang bisa saya bagikan di kesempatan hari ini ya. Dan semoga apa yang saya bagikan di kesempatan hari ini bermanfaat. Kalaupun teman-teman ya menghadapi masalah seperti yang saya jelaskan ini, teman-teman bisa mencobanya ya. Dan teman-teman ya, mungkin itu saja teman-teman video yang bisa saya bagikan di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman ya, dan selamat mencoba. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.